Aku Nurlaili Nandarianti, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran ekonomi berkaitan dengan sistem upah dan juga pengangguran. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian sistem upah. Jadi, upah sendiri itu apa sih? Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini sudah ada yang tahu ya pengertian upah itu apa. Nah, secara teori pengertian upah adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada para pekerja atas apa yang telah dilakukan oleh para pekerja yang telah berkontribusi tenaga untuk diberikan kepada perusahaan. Nah, lalu kapan sih pekerja itu akan mendapatkan atau akan menerima upah? Nah, upah akan diterima oleh para pekerja berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan juga para pekerja. Nah, biasanya upah itu akan diberikan baik setiap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau bahkan setiap harinya upah akan diberikan kepada para pekerja. Seperti kita tadi sudah membahas mengenai pengertian dari sistem upah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari sistem upah. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini sudah ada yang tahu kan beberapa macam dari jenis-jenis sistem upah. Oke, kita yang pertama adalah sistem upah menurut waktu. Jadi, sistem upah menurut waktu adalah upah akan diberikan kepada para pekerja atas lamanya waktu bekerja dari para pekerja itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sistem upah menurut prestasi. Nah, sistem upah menurut prestasi merupakan upah yang akan diberikan kepada para pekerja sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi, intinya semakin banyak kontribusi dan juga produktivitas para pekerja, maka akan semakin tinggi tingkat upah yang diterimanya. Nah, oke, untuk jenis yang ketiga adalah sistem upah borongan. Pengertian dari sistem upah borongan adalah sistem upah yang diberikan kepada pekerja merupakan hasil kesepakatan antara pemberi kerja dan juga para pekerja. Nah, contoh dari sistem borongan ini adalah misal ada seseorang yang memiliki lahan seluas 30 dikali 10 meter dan rencana akan dibangun sebuah rumah. Nah, pemilik tanah tersebut akan memborong untuk membuat rumah dengan memberikan upah sebesar 30 juta rupiah kepada para pekerja. Nah, itulah contoh dari sistem upah menurut borongan. Oke teman-teman, setelah kita membahas 3 macam sistem upah, tentunya teman-teman masih tahu dong bahwa sistem upah tidak hanya tadi, masih ada beberapa macam atau jenis dari sistem upah. Nah, maka dari itu kita akan membahas secara singkat macam-macam jenis sistem upah yang lainnya. Berikutnya sistem upah premi. Nah, sistem upah premi merupakan sistem upah prestasi ditambah dengan premi ketika seorang pekerja mampu menyelesaikan lebih dari target. Nah, kemudian ada sistem upah partisipasi atau sistem upah bonus yang biasanya diberikan pada akhir tutup buku suatu perusahaan. Selanjutnya adalah sistem upah mitra usaha. Nah, biasanya ini juga berbentuk bonus, namun biasanya tidak berbentuk uang tunai, namun melainkan berbentuk saham. Nah, berikutnya ada sistem upah indeks biaya hidup. Nah, sistem upah indeks biaya hidup ini biasanya sistem upah yang akan diberikan kepada pekerja sesuai dengan tingkat biaya hidup dari masing-masing pekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem upah skala berubah atau yang biasa disebut dengan skala penjualan. Nah, biasanya sistem upah skala berubah ini, upah yang akan diberikan kepada para pekerja akan disesuaikan dengan penjualan dari perusahaan. Kemudian ada sistem upah produksi. Nah, sistem upah produksi atau skala produksi ini biasanya upah yang akan diberikan kepada pekerja ini disesuaikan dengan tingkat produksi dari sebuah perusahaan. Jadi misalnya teman-teman, ketika perusahaan A mampu meningkatkan produksi sebanyak 5%, maka upah yang akan diberikan kepada para pekerja juga akan meningkat dan bertambah sebesar 5%. Nah, itu tadi ya teman-teman, macam dari sistem upah.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang berkaitan tentang upah. Nah, kira-kira apa ya? Nah, jadi kita akan membahas berkaitan dengan upah minimum. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini sudah tidak asing ya dengan apa itu upah minimum. Nah, jadi upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja di mana pekerja berada di lingkungan kerjanya. Menurut Permen Nomor 1 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kita kan sudah tahu tadi ada dua komponen dari upah minimum. Nah, kira-kira berapa besar komponen gaji pokok dan tunjangan tetap terhadap upah minimum? Nah, jadi gaji pokok itu besarnya adalah 75% dari upah minimum, sedangkan tunjangan tetap sama dengan 25% dari upah minimum. Nah, cukup sampai di sini ya untuk pembahasan mengenai upah atau sistem upah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai materi pengangguran. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, tentu sudah tidak asing dong dengan kata pengangguran. Yap, betul sekali. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke permasalahan pengangguran sebagai masalah ekonomi di Indonesia, maka teman-teman perlu tahu apa sih pengertian dari pengangguran. Nah, jadi pengangguran adalah istilah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari per minggu, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih layak. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari pengangguran. Nah, kira apa sih yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Nah, pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran lapangan pekerjaan. Nah, sehingga ketika penawaran pekerjaan itu lebih sedikit, sedangkan permintaan lebih banyak, maka tingkat pengangguran yang ada itu akan lebih meningkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari pengangguran. Nah, kira-kira apa aja ya macam dan jenis dari pengangguran? Yang pertama adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural yakni pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur perekonomian seperti perubahan dari perkembangan teknologi. Kemudian macam pengangguran yang kedua adalah pengangguran konjunktural. Jadi pengangguran ini disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kondisi perekonomian suatu negara. Misal terjadinya pengangguran akibat adanya resesi dan depresi. Oke teman-teman, setelah kita tadi sudah membahas mengenai pengertian, penyebab serta macam-macam dari pengangguran, selanjutnya kita akan melihat apa sih dampak yang ditimbulkan ketika terjadinya pengangguran yang cukup tinggi. Yang pertama adalah menurunkan aktivitas perekonomian. Kenapa bisa menurunkan aktivitas perekonomian? Karena adanya pengangguran menyebabkan turunnya minat daya beli masyarakat, sehingga secara otomatis aktivitas perekonomian masyarakat akan menurun. Kemudian yang kedua adalah menurunnya pertumbuhan dan pendapatan per kapita. Mengapa demikian? Tentu kalian tahu, ketika banyak orang menganggur, akan secara otomatis orang tersebut tidak akan mampu berproduktif atau menghasilkan barang dan jasa, sehingga akan menimbulkan menurunnya PDB dan pendapatan per kapita dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan biaya sosial. Kok bisa pengangguran mampu meningkatkan biaya sosial? Hal ini dikarenakan semakin banyak orang menganggur, terkadang banyak pihak atau orang yang mengalami tingkat kesetresan, sehingga akan menimbulkan biaya sosial. Apalagi ditambah ketika terdapat tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian dampak yang terakhir adalah menurunkan tingkat keterampilan. Setelah tadi kita membahas mengenai dampak dari pengangguran,
Maka dari itu perlu adanya solusi, bukan? Nah, kira-kira solusi apa aja ya yang bisa kita ajukan untuk mengurangi tingkat pengangguran? Nah, yang pertama itu adalah mendirikan industri padat karya. Nah, tujuan mendirikan industri padat karya ini secara otomatis nanti akan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, yang kedua itu adalah memberikan latihan keterampilan atau keahlian bagi tenaga kerja. Nah, dengan adanya perubahan teknologi tadi, sehingga menuntut seorang tenaga kerja harus memiliki skill yang lebih agar mampu menguasai teknologi yang ada. Kemudian, yang ketiga, mengadakan mutasi pekerja. Nah, mutasi pekerja seperti itu. Yang keempat, meningkatkan kemudahan kredit. Nah, biasanya orang-orang yang ingin mendirikan suatu usaha atau berwirausaha, mereka tentunya membutuhkan modal. Nah, terkadang modal akan menjadi kendala bagi mereka untuk mendirikan usaha. Sehingga ketika pemerintah meningkatkan kemudahan kredit, maka mereka dapat mampu mengembangkan usahanya sehingga usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja. Nah, selanjutnya, sehingga akan mengurangi adanya pengangguran. Nah, mungkin dari penyebab itu, setelah kita memahami konsep seperti yang awal tadi, bahwa kita akan membahas mengenai permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Di dalam masa pandemi COVID-19, di Indonesia sendiri mengalami dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi pengangguran. Dari adanya pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia sebanyak 3,7 juta. Itu bukanlah angka yang kecil. Lalu, mengapa pandemi COVID-19 mampu meningkatkan tingkat pengangguran? Alasan yang pertama adalah karena adanya pembatasan sosial. Dengan adanya pembatasan sosial ini akan berdampak kepada di mana intensitas orang dalam kegiatan perekonomian, yaitu jual beli, mereka akan kurangi. Jadi konsumsi atau minat daya beli masyarakat secara otomatis akan turun. Dari dampaknya menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, hal itu akan berdampak terhadap kondisi perusahaan yang menciptakan barang dan jasa. Ketika minat daya beli menurun, secara otomatis perusahaan akan berpikir ulang untuk bagaimana mereka mampu membayar gaji para karyawan. Menurunnya tingkat daya beli, hal ini menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi tingkat tenaga kerja agar di mana mereka masih mampu beroperasi dalam masa pandemi COVID-19. Lalu, di samping itu, banyaknya UMKM pasti akan menurun omsetnya, sehingga ketika omsetnya menurun, mereka tidak bisa berjualan kembali karena adanya PSBB atau pembatasan sosial. Hal ini akan menyebabkan munculnya pengangguran. Bagaimana solusi yang bisa diajukan dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini? Pertama, solusi yang bisa diajukan adalah dalam mempertahankan perekonomian yang ada, terutama di masa pengangguran. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti misal pembuatan masker, tentunya ketika dalam masa pandemi seperti ini, tingkat permintaan masker itu cukup tinggi. Jadi ketika kita membuka peluang usaha, tentunya akan menyerap beberapa tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan jual beli secara tidak langsung menggunakan e-commerce secara online. Nah, hal itu bisa mengembangkan usaha dari masing-masing perusahaan sehingga mereka masih mampu mempertahankan kondisi perusahaan sehingga tidak perlu mengurangi tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, kebijakan dari pemerintah agar tetap mampu mempertahankan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia, terutama juga tingkat pengangguran, yaitu adanya adaptasi new normal. Nah, dengan adanya adaptasi new normal ini, maka sektor-sektor UMKM mampu berkembang kembali. Teman, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan.